Sobat Movie dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan channel Ocha Film yang pastinya selalu setia untuk berbagi alur cerita. Tentunya Mimin akan membahas alur cerita movie yang sangat menarik dan kali ini kita akan kupas tuntas cerita movie berjudul Blindness 2008. Tiba-tiba saja ada wabah aneh yang melanda seisi sebuah kota. Warga kota satu persatu mulai menderita gangguan penglihatan yang menyebabkan seisi kota mengalami kebutaan. Pemerintah tak punya pilihan lain selain mengkarantinakan para penderita kebutaan ini dalam sebuah rumah sakit jiwa yang sudah tak terpakai lagi. Terasing dari dunia luar membuat para penjahat dan orang-orang yang kuat secara fisik mulai mendominasi dan memberlakukan hukum rimba dalam komunitas baru itu. Kejahatan tak dapat lagi dibendung seiring dengan menipisnya persediaan makanan di tempat itu. Seorang wanita sebenarnya tidak tertular oleh penyakit aneh itu, namun karena harus mengikuti suaminya yang mengalami kebutaan, ia harus berpura-pura buta agar tidak menimbulkan kecurigaan. Gimana? Penasaran kan? Yuk, simak sampai akhir. Ini dia alur ceritanya. Lalu lintas yang padat jadi kacau karena seorang pria berwajah Asia tiba-tiba saja menghentikan mobilnya. Pria Asia itu bernama Mark. Dia kebingungan dengan penglihatannya yang tiba-tiba memutih. Orang-orang yang melihat mencoba membantu Mark dan ketika di perjalanan Mark kebingungan karena penglihatannya hilang ditambah kebisingan klakson yang membuat indera pendengarannya menjadi lebih sensitif. Saat di depan apartemennya, Mark diturunkan di tengah jalan dan dia mengira pria berambut ikal bernama John menipunya. Yang terjadi, John malah memarkirkan mobil lalu membawa Mark masuk ke dalam rumahnya. Ternyata ada maksud lain dari John, dia mencoba untuk mengambil barang-barang yang ada di rumah Mark. Lantas Mark berhasil mengusir John walaupun matanya tidak bisa melihat, tapi ternyata John mencuri mobil Mark karena kunci masih ada padanya. Begitu istri Mark pulang ke rumah, dia terkejut mendapati vas bunga kesayangannya pecah berserakan di lantai. Pada momen itu, Moore belum menyadari kalau suaminya sedang sakit. Begitu melihat tangan Mark berdarah dan mengetahui penglihatan suaminya hilang, Moore pun langsung berlari mencari kontak telepon dokter mata. Sang suami meminta untuk langsung pergi saja ke dokter, tapi Moore memilih langsung membuat janji agar tidak lama mengantri. Di klinik, dokter juga baru melihat kasus seperti itu. Biasanya orang yang buta penglihatannya akan menghilang dan gelap. Pak dokter bernama Ruffalo melihat kondisi mata Mark baik-baik saja, tidak ada yang aneh ataupun mengalami kerusakan. Kasus itu termasuk kasus langka yang baru terjadi. Lalu dokter membuat surat rujukan ke rumah sakit besar. Walaupun Moore meminta untuk diberikan obat saja, tapi Ruffalo tak berani meresepkan obat karena dia belum pernah menangani kasus seperti itu. Makanya lah, kondisi suaminya membutuhkan fasilitas yang lebih baik. Ketika John mengendarai mobil curiannya, di jalan terjadi pemblokadean jalan oleh petugas polisi. Melihat hal itu, John ketakutan dan langsung membelokkan mobil tersebut menerobos jalan yang diblokade. Aksi John memancing kecurigaan hingga dia dikejar oleh polisi. Saat John hendak lari dan meninggalkan mobil itu, penglihatannya juga hilang dan pandangannya berubah menjadi putih semua. Di klinik, Ruffalo masih seperti biasa memeriksa pasien-pasiennya. Di perjalanan pulang ke rumah, Ruffalo menelpon istrinya bernama Julia. Julia menceritakan kalau dia mendapat kasus aneh yang biasa disebut semacam amaurosis. Ruffalo menjelaskan pada Julia jika penyakit itu bukan amaurosis semuanya pasti menjadi kelam, tapi kalau amaurosis semua memutih. Kemudian Julia bertanya bagaimana suaminya tahu kalau semua memutih. Lantas Pak Dokter memberitahukan kalau dia mengutip kata-kata dari pasien baru bernama Mark. Lalu Ruffalo melanjutkan bahwa itu mungkin sesuatu seperti neurologikal semacam agnosia yang merupakan ketidakmampuan mengenali objek yang dikenali. Lalu obrolan ringan berlanjut hingga Pak Sutri itu selesai makan malam dan setelah membereskan piring-piring makanan, Julia pamit untuk tidur. Sebelum Julia pergi, Ruffalo minta untuk men-set alarm setengah jam lebih awal karena besok pagi dia akan menelpon. Di tempat lain, petugas polisi yang menangkap John si pencuri mobil dibawa menemui Susi. Namun melihat kelakuan John, membuat Susi tidak peduli dengan apa yang terjadi pada suaminya dan menyuruh petugas polisi untuk membawa John pergi dari situ. Melihat istrinya menolak menolongnya, John marah-marah dan sempat menahan pintu agar tidak ditutup. Dengan sigap, petugas polisi membawa John pergi dari ruang istrinya. Sementara di hotel, Inem sedang menemui kliennya.
Dia panik karena penglihatannya sudah benar-benar putih dan tidak bisa melihat apa-apa lagi. Di lorong hotel, Inem ditinggalkan oleh kliennya. Untung saja ada petugas cleaning service yang datang membantunya dan petugas hotel yang membawanya pergi. Di pagi hari, Ruffalo yang terbangun merasa penglihatannya juga memutih. Dia hanya bisa mendengar suara keran air dan rebusan kopi yang dibuat oleh Julia. Saat Julia mendatangi suaminya, dia heran kenapa bangun lebih awal dan Ruffalo mengatakan kalau dia tidak yakin semuanya menjadi lebih baik karena dia sudah tidak bisa melihat lagi. Ruffalo tak habis pikir, mungkin pasien yang dia rawat kemarin menularkan penyakit itu kepadanya. Saat Julia melihat dan memeriksa keadaannya, tidak ada sesuatu apapun di mata sang dokter. Tiba-tiba Ruffalo ingat kalau istrinya tidak boleh menyentuhnya karena takut akan tertular juga. Lantas Ruffalo mengusir Julia keluar dari kamar mandi, tapi sebagai istri dia tidak mau meninggalkan suaminya. That's impossible. Let me look. Yeah, I doubt it's gonna be all that good. I'm not gonna get sick. I'm not. No, go! Oh God, no! You touch. Untuk menenangkan Ruffalo, Julia menelpon rekan kerja dan meminta bantuan kepada rekannya itu. Namun, semua orang mulai terkena kebutaan putih yang dialami oleh Mark pertama kali. Mulai dari laporan anak kecil yang mengalami kebutaan di rumah sakit, dengan cepat penyakit itu menjadi wabah di penjuru kota. Semua orang terinfeksi dengan tiba-tiba hingga laporan sampai kepada Departemen Kesehatan. Penyakit ini akhirnya menjadi wabah nasional dan semua orang yang terinfeksi harus diisolasi. Dengan sigap, Julia mempersiapkan keperluan apa saja yang akan dibutuhkan untuk isolasi. Namun ketika Ruffalo dijemput untuk isolasi, Julia mendadak ikut masuk ke ambulans dan saat petugas menyuruh untuk turun, Julia mengatakan kalau dia juga buta. Semua itu dilakukan Julia agar dia bisa mendampingi suaminya. Untuk mencegah wabah semakin meluas, acara berita menjelaskan bahwa pemerintah terpaksa melakukan gerak cepat yang dianggap sebagai tindakan benar untuk melindungi penduduknya. Epidemi kebutaan yang telah merebak dikenal dengan penyakit putih. Untuk itu, pemerintah mengandalkan perhatian masyarakat dan kerjasama penduduk untuk berkurangnya wabah itu di masa depan. Keputusan sementara yang pemerintah ambil adalah mengkarantina semua yang telah terinfeksi. Setelah melihat sekeliling gedung yang menjadi tempat karantina, Julia mendatangi Ruffalo lalu menjelaskan bahwa di setiap tempat ada telepon untuk komunikasi dengan dunia luar. Akan tetapi, telepon dapat digunakan hanya untuk keperluan mendadak saja. Setelah menemukan ranjang untuk tidur, Ruffalo meminta Julia untuk pulang. Dia akan menjelaskan pada petugas bahwa istrinya tidak buta. Sayangnya, Julia tetap bersikuku untuk mendampingi Ruffalo sampai akhir. Lalu semua orang yang terinfeksi masuk ke gedung karantina. Di dalam bangsal, John menyalahkan Mark karena dirinya yang pertama kali menyebarkan virus itu. Begitu pula sebaliknya Mark yang juga menyalahkan John hingga terjadilah pertengkaran di antara mereka. Julia yang melihat itu berkata pada Ruffalo kalau dua pria itu sedang berkelahi dan Ruffalo yang mendengar penuturan Julia mencoba melerai walaupun dia juga dalam keadaan buta. Setelah insiden terjadi, Julia membantu para bocah yang ingin buang air kecil, lalu semua berbaris sambil memegang bahu agar tidak terpisah. Julia menjelaskan seperti apa tempat yang harus mereka ingat jika akan ke toilet dan berapa langkah yang harus mereka lakukan karena Julia sudah menghitungnya. Tapi memang John suka mencari masalah, kali ini dia berurusan dengan orang yang salah. Lantas Susie marah dan memijak kaki John sampai berdarah karena tindakan kurang ajar. Sehingga John berteriak kesakitan dan mengumpati Susie. Karena terluka, Ruffalo dan Julia pun membawa John ke ruangan lain, sementara anak itu sudah tidak tahan untuk buang air kecil dan tanpa dilihat semua orang, anak itu pun mengompol. Kemudian Ruffalo dan Julia mencoba memberi pertolongan pada John, namun saat lukanya akan diikat, dia kesakitan dan menendang Ruffalo serta istrinya. Alhasil, Julia meminta agar dia saja yang membalut lukanya karena Ruffalo juga tidak tahu di mana letak lukanya yang pasti. Ketika malam tiba, Julia tidak memejamkan mata karena takut terinfeksi. Esok harinya, masuk lagi orang-orang yang akan dikarantina karena terinfeksi, sementara Julia mencoba membuka mata sembari berdoa agar dia masih bisa melihat. Syukurnya dia tidak buta karena dapat melihat orang-orang baru yang masuk ke bangsal mereka. Satu persatu, mereka memperkenalkan diri sampai Mark mengatakan kalau salah satu di antara mereka ada istrinya. Pasutri Asia itu akhirnya bertemu dalam keadaan di karantina. Ketika semua orang mencari ranjang untuk mereka tempati, Ruffalo dan istrinya mendengar suara petugas karantina dari luar.
Ruffalo dan Julia mengejar petugas itu untuk meminta obat karena ada orang yang terluka dan harus segera diobati agar tidak terinfeksi. Tapi yang mereka hadapi ternyata dua orang tentara yang siap menembak mereka jika berusaha mendekat ataupun keluar. Agar tidak ditembak, Julia membawa suaminya untuk masuk kembali dan ketika semua orang sedang makan, Julia pun mencoba menghubungi petugas dari telepon yang disediakan. Namun tidak satu pun ada yang menjawab sampai membuat dia frustasi. Julia ingin memberitahukan pada petugas kalau mereka kehabisan makanan dan membutuhkan kotak P3K. Semakin hari semakin bertambah orang-orang yang terinfeksi di karantina karena mereka tidak dapat melihat semua tempat menjadi porak-poranda dan setiap kali Julia membereskannya akan kembali berserakan. Julia selalu membantu semua orang yang ada di bangsal hingga akhirnya dia jenuh dan kelelahan dengan semua itu. Dengan sekuat tenaga, Ruffalo dan istrinya membantu orang-orang agar bisa mandiri mengerjakan sesuatu dalam keadaan tidak bisa melihat. Orang-orang yang dikarantina mulai frustasi. Keadaan gedung juga sangat memprihatinkan. Tampak Mark sedang menghibur istrinya dengan mengingat lagi momen-momen dulu yang mereka lewati. I've got you, okay? I'm 7. I forgot to say 7. Saat Ruffalo dan istrinya membersihkan diri, Julia mendengar suara dari balik loker. Tampak pria tua berkulit hitam sedang memegang tip kecil untuk mendengarkan berita yang ada di luar sana. Pak Tarno bertanya apakah masih ada ranjang yang tersisa di bangsal mereka. Tak disangka dari Pak Tarno lah akhirnya mereka mendapat informasi tentang keadaan saat pandemi itu terjadi. Para menteri dan tokoh-tokoh penting mengadakan seminar dan meja bundar yang tiada akhirnya dengan spesialis dari seluruh dunia menyatakan ketidaktahuan mereka. Perkara itu sudah dipublikasikan ke dunia menjadi wabah menular. Hingga akhirnya orang-orang yang berada di parlemen terjangkit kebutaan putih itu. Masyarakat enggan pergi bekerja hingga seluruh kota menjadi kacau dan tidak kondusif. Senatorium karantina semakin banyak dimasukkan orang-orang yang terinfeksi. Para prajurit mendapat izin untuk menembak orang-orang yang tidak patuh. Semua terkejut saat mendengar suara tembakan hingga orang-orang yang baru masuk tidak terkendali saling dorong dan memijak. Untuk mengubur para jenazah, prajurit menyuruh di antara mereka untuk keluar serta mengubur para mayat. Julia yang tidak terinfeksi keluar, berpura-pura mengikuti instruksi prajurit lalu menguburkan para jenazah. Karena banyaknya orang, dokter mencoba mengatur tiap bangsal 3 tidak dapat yang diatur. Hingga salah satu dari mereka mendeklarasikan diri sebagai pemimpin di situ. Mendengar itu, Ruffalo dan yang lainnya memilih untuk pergi. Keadaan yang mereka alami tidak juga mengalami kemajuan sampai istrinya menangis karena ucapan John yang sudah sekarat itu. Ketika John mencoba keluar meminta bantuan, dia ditembak dan prajurit yang melakukannya lari karena takut terinfeksi. There's blood, man. Step back. It could be infected. Step back. Look at me. Did you hear that? Fuck. Kegilaan Bangsal 3 membuat semua orang harus mengumpulkan barang berharga dari tiap orang untuk mendapat jatah makanan sebab mereka mensabotase pasokan makanan. Ruffalo mengetahui kalau salah satu orang di Bangsal 3 menggunakan huruf Braille, itu artinya dia buta normal. Terjadi percekcokan sedikit karena penipu itu, namun Ruffalo memilih untuk pergi karena sudah ditodongkan pistol. Karena mendapat jatah sedikit, akhirnya orang-orang dari Bangsal 1 berbagi makanan mereka. Setelah seminggu, kelakuan pemimpin Bangsal 3 menjadi-jadi, mereka menawarkan makanan dengan bayaran wanita-wanita yang ada di Bangsal masing-masing untuk melayani mereka. Dengan terpaksa, Bangsal 1 melakukannya, walaupun ada perdebatan di antara mereka. Karena kegilaan itu, satu wanita mati dari Bangsal 1. Ketika orang-orang Bangsal 3 melakukan hal serupa, di Bangsal 2 Julia tidak tahan melihatnya, lalu membunuh pemimpin dari Bangsal 3. Oleh sebab itu, semua orang menjadi ricuh dan terjadilah pembakaran dalam gedung senatorium hingga orang-orang berlari menyelamatkan diri. Ketika di luar, Julia memanggil-manggil penjaga untuk membuka pintunya, tapi tidak ada satupun orang yang ada di situ. Hingga akhirnya, Julia membuka gerbang itu sendiri dan mereka bebas. Ketika mereka keluar, seluruh kota sudah lumpuh total, keadaan kacau balau hingga semua porak-poranda. Semua orang sudah terjangkit virus kebutaan putih. Julia pun mencoba mencari tempat untuk orang-orang yang selama ini bersamanya. Tak lama dia pun menemukan sebuah kafe agar bisa mencari makanan untuk mereka, dan saat ada kelompok lain yang masuk ke kafe, Julia mengusir mereka. Lantas Ruffalo memaksa ikut dengan alasan membantu membawakan makanan yang nanti didapat.
Akhirnya, pasutri itu pergi berdua mencari makanan setelah mendapatkan baju hangat untuk kelompoknya. Tidak ada satupun orang-orang yang bisa melihat kecuali Julia. Mereka semua membuat kelompok untuk bisa bertahan hidup. Ketika Ruffalo dan istrinya sampai di depan supermarket, sang istri menyuruh suaminya untuk menunggu di luar, sedang dia yang akan masuk dalam supermarket. Keadaan di dalam supermarket juga tak kalah hancurnya, semua plastik sisa-sisa makanan berserakan di mana-mana. Julia hampir frustasi karena semua makanan di rak sudah tidak ada yang tersisa. Lalu Julia pun mencari ke tempat penyimpanan stok makanan dan dia menemukan banyak stok daging dan juga sosis. Untuk menghilangkan rasa laparnya, Julia memakan sosis yang ada di situ. Kemudian Julia membawa 2 kantong plastik besar makanan untuk dibawa kepada kelompoknya. Tapi ketika akan membawa makanan itu keluar, Julia diserang banyak orang yang kelaparan hingga dia tidak bisa berjalan. Ruffalo yang mendengar berita itu bergegas masuk menyelamatkan istrinya dengan keadaannya yang menabrak pintu. Lalu Ruffalo menolong istrinya untuk kabur dan keluar dari tempat itu. Karena kelelahan, Ruffalo pun menyuruh Julia untuk istirahat sebentar. Kemudian Ruffalo kembali lagi ke supermarket untuk mengambil pakaian yang dia tinggal dengan meraba-raba jalan yang tadi dilewati. Di saat kelelahan, seekor anjing menghampiri Julia lalu menghiburnya. Tak lama hujan pun turun membuat semua orang senang. Mereka yang kehausan mencoba menampung air hujan untuk minum. Saat Ruffalo kembali dengan membawa pakaian, mereka bergegas pergi bersama anjing yang menghibur Julia tadi. Di bawah guyuran air hujan, mereka bergembira tak terkecuali Mark dan istrinya. Saat Julia kembali, dia melihat orang-orang yang selama ini diurus dalam keadaan bahagia membuatnya senang. Kemudian Julia pun memberikan mereka mantel pakaian. Ketika hujan berhenti, mereka pun berterima kasih karena mempunyai pemimpin yang bisa melihat. Setelah itu, semua keputusan diserahkan pada Julia. Dengan tersenyum, Julia pun mempunyai ide dia membawa kelompok itu untuk tinggal di rumahnya. Selama berjalan, Julia lah yang menuntun mereka menuju ke rumah, didampingi anjing yang dia temukan di jalan. Julia tersenyum saat melihat rumahnya dan mereka pun telah sampai. Kelompok dipersilakan masuk untuk bisa membersihkan diri lalu istirahat. Pak Tua berterima kasih karena mau menampung mereka semua. Keakraban yang terjadi membuat mereka sudah seperti keluarga. Karena listrik mati, untuk mandi mereka harus menampung air hujan. Para wanita memanfaatkan air hujan untuk mandi karena sudah lama badan mereka tak dibasuh air. Di bawah air hujan, para wanita bersenang-senang sambil memuji satu sama lain. Sebagai tuan rumah, Julia melayani mereka dengan sangat baik. Makanan yang tersedia seperti jamuan yang dipersiapkan dengan sempurna, walaupun dengan makanan seadanya. Walaupun semua tidak bisa melihat kecuali Julia, sekelompok orang itu tetap melakukan pesta champagne untuk keberhasilan mereka terbebas dari karantina yang seperti di neraka. Karena kesempatan itu membuat mereka menganggap Julia CS sekarang adalah keluarga. Dan mereka pun makan malam dengan bahagia. Sampai pagi menjelang, Ruffalo dengan asalnya memotret menggunakan kamera yang dipegangnya. Sebuah potret dari inspirasi orang yang buta dan itu membuat Julia tertawa. Setelah itu, Julia bersiap untuk membuat sarapan pagi. Julia pun menawarkan kopi pada siapa saja yang mau dan Mark menginginkan kopi untuk dihidangkan padanya. Namun, saat kopi dihidangkan, mendadak Mark dapat melihat kopi yang dituangkan ke dalam gelasnya. Mark sangat terkejut, matanya dapat menangkap objek-objek di sekitarnya. Lalu Mark melihat Julia di depan matanya dan berkata bahwa dia bisa melihatnya. Semula Julia tidak mempercayainya, namun kebahagiaan yang Mark tunjukkan bahwa dia dapat melihat semua objek termasuk semua orang membuat Julia percaya. Dengan sigap, Mark mencari dan memeluk istrinya. Semula mereka tak percaya Mark dapat melihat kembali. Hingga akhirnya mereka percaya selalu ada keajaiban di setiap musibah. Dan ceritanya pun berakhir sampai di sini. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!